Assalamualaikum Bu Ani. Tadi Ibu mencari saya ya? Oh iya Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mencari Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang? Alhamdulillah saat ini saya nggak repot. Ada hal penting apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Pak, saya punya permasalahan terkait pembelajaran PPKN di kelas 7A. Ada beberapa siswa di kelas 7A yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hmm, iya Bu Ani. Lalu tujuan Ibu membicarakan hal ini kepada saya kira-kira apa ya? Begini Bapak, saya ingin menyelesaikan masalah ini supaya anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mungkin Bapak punya saran atau ide supaya saya dapat menyelesaikan masalah ini. Sebelum saya kasih saran atau ide, mungkin tujuan Bu Ani menyelesaikan masalah ini tadi apa ya? Tujuan saya sebenarnya supaya anak-anak itu lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Gitu. Lalu menurut Bu Ani sendiri tujuan dari pertemuan kita ini apa? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Gitu ya. Nah, coba Bu Ani definisikan lagi tujuan akhir yang kira-kira Bu Ani ketahui. Kira-kira seperti apa nanti kita ambil dari situ. Men- Iya, jadi menurut saya tujuan akhir yang saya ketahui nanti bahwa pembelajaran ini akan berpihak kepada murid dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Hmm, baik Bu Ani. Menurut Bu Ani sendiri, kira-kira apakah ukuran dari keberhasilan pertemuan kita ini, Bu? Ukuran keberhasilan itu jika saya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan pembelajaran yang saya lakukan dapat berpihak pada murid dan bermanfaat. Luar biasa Bu Ani. Eh, Tujuan ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu Ani jelaskan dengan baik. Uh, Kalau begitu, apa kesempatan yang Bu Ani miliki sekarang sebelum kita masuk kepada solusi? Jadi kesempatan yang saya miliki adalah saya harus berusaha dulu Pak untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ini. Itu bagus Bu, jadi kita harus selalu berusaha untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Paling tidak kita sudah tahu apa ukuran keberhasilan, apa tujuan akhir. Nah, dari situ nanti kita bisa mencari solusi. Oh iya, jika dihitung dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Ani sekarang ya? Ketika untuk mencapai tujuan kira-kira. Kemungkinan saya saat ini sedang berada di posisi 6 sampai dengan 7 Pak. Oh iya. Terus kira-kira skala yang ingin dicapai sampai berapa? Saya berencana untuk mencapai skala 9, kalau bisa ya skala 10 Pak. Ya. Untuk mencapai skala 9 sampai 10 itu kekuatan apa dari Bu Ani yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya sudah melakukan asesmen diagnostik, Pak. Jadi sebelum pembelajaran terdahulu, saya sudah melakukan sebuah asesmen diagnostik dan ternyata anak-anak itu memiliki gaya belajar yang beragam. Jadi ada anak yang suka pembelajaran yang visual, ada juga yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh, begitu. Ya.
Menurut Bu Ani, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari asesmen diagnostik yang sudah Ibu adakan tadi? Kemungkinan yang saya ambil, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk, Pak. Ya, dari situ kira-kira kendala apa Bu yang akan Ibu hadapi ketika pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya harus dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Oleh karena itu, saya merencanakan harus merancang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, supaya nanti tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi dapat bermanfaat untuk anak-anak. Begitu ya. Kalau sudah tahu seperti itu, terus solusinya Bu Ani gimana Bu? Saya mulai merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian modul, kemudian disertai media pembelajaran yang menarik, Pak. Ya. Dari sekian hal itu, nanti pasti akan ada prioritas yang ingin Ibu capai. Kira-kira apakah ada Bu prioritas Bu Ani dalam mencapai tujuan pembelajaran ini? Saya memprioritaskan kepada anak-anak yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Gitu. Terus strateginya gimana Bu? Saya akan mendekati anak-anak yang kurang antusias, saya bimbing, saya arahkan untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mereka saya bimbing untuk membuat sebuah produk sesuai dengan kemampuannya, misalnya membuat sebuah mind mapping atau video. Saat ini kan menggunakan aplikasi Canva ini sedang tren begitu ya, Pak? Oh ya. Ya, itu sudah bagus sekali Bu. Dengan adanya teknologi ini anak-anak juga harus diarahkan. Kita sebagai seorang guru harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya yang memang teknologi sudah semakin berkembang. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu juga untuk pembelajaran. Selain itu, strategi yang Ibu Ani ambil ini saya rasa sudah baik Bu. Ibu juga harus semangat dalam mewujudkannya. Terus kira-kira berapa lama Ibu akan melaksanakan strategi ini tadi? Saya merencanakan strategi ini saya lakukan kurang lebih dalam 1 minggu. Artinya misalnya pada hari Selasa saat ini pertemuan di kelas 7A, anak-anak saya bimbing untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, kemudian membuat sebuah produk, kemudian mereka diberi jangka waktu 1 minggu untuk menyelesaikan produk tersebut dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya, Bu ya. Bagus sekali Bu idenya. Lalu ukuran keberhasilan dari strategi Ibu ini apa kira-kira nanti? Iya, jadi menurut saya rencana aksi ini dikatakan berhasil jika anak-anak itu antusias dalam belajar, kemudian antusias dalam mengerjakan tugas kelompok, dan dapat mereka presentasikan dari hasil produk yang mereka buat. Seperti itu. Ya, luar biasa Bu Ani ya. Misal nanti ada kendala atau gangguan yang menghalangi keberhasilan Bu Ani dalam mencapai rencana, apa yang Bu Ani lakukan? Saya berusaha untuk tetap fokus pada tujuan awal, yaitu menginginkan anak-anak antusias dalam belajar. Namun jika ada kendala yang sangat signifikan, maka saya merencanakan adanya plan B, sehingga tujuan awal saya dapat tercapai. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Benar sekali Bu, memang kita sebagai guru harus memiliki alternatif terhadap kendala atau gangguan. Jadi harus ada plan B lah seperti itu. Lalu komitmen Bu Ani terhadap rencana aksi ini seperti apa Bu? Jadi saya berkomitmen untuk mengajak dan membimbing anak-anak
untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan kesiapan mereka dalam menerima materi pembelajaran. Sehingga anak-anak itu akan merasa senang dan nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Untuk mencapai itu, siapa kira-kira Bu yang Bu Ani minta bantuannya untuk melakukan strategi ini? Rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru PPKN kelas 8 dan 9, kemudian ditambah lagi kolaborasi dengan guru informatika, karena beliau memiliki kemampuan yang lebih dalam sebuah aplikasi, seperti itu Pak. Bagaimana dengan rencana tindak lanjut yang ingin Bu Ani lakukan dari permasalahan tersebut? Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan strategi yang telah saya buat dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Ya, semua bisa saya tampung Bu dari apa yang Ibu bicarakan tadi. Semoga apa yang Ibu cita-citakan bisa tercapai, semua rencana aksi bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya. Oh ya, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita masalah ini kepada saya? Saya merasa lega Pak, dan semoga nanti saya dapat merencanakan aksi ini dengan baik dan membawa perubahan yang baik kepada anak-anak. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Iya Bu, sama-sama Bu, saya juga senang sekali dapat keluh kesah dari Bu. Injih, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Alfian. Tadi Bapak mencari saya ya? Iya Bu, saya mencari Bu Ani. Apa Bu Ani punya waktu luang ya? Ya, saat ini saya sedang tidak ada kegiatan Pak. Mungkin ada hal yang penting yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Iya begini Bu, sebetulnya ini dianggap penting juga. Penting mungkin kalau klise ya memang permasalahan ini, tetapi saya punya permasalahan terkait minat baca yang rendah di anak didik saya di kelas 4 Bu. Oke, tentang minat baca nggih Pak. Lalu tujuan Bapak menceritakan masalah ini kepada saya apa ya Pak? Begini Bu, saya itu bisa dapat solusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak ini bisa lebih antusias membaca. Mungkin Ibu nanti punya saran atau ide supaya saya dapat menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Baik, Bapak Alfian. Sebelum saya memberikan sebuah saran atau ide, apa tujuan Pak Alfian menyelesaikan masalah ini? Jadi saya ingin anak-anak ini lebih bersemangat dan antusias dalam membaca karena sudah kita ketahui bersama bahwa buku itu adalah jendela ilmu, dan survei membuktikan kemampuan literasi anak di Indonesia ini sudah sangat rendah sekali Bu. Jadi mereka lebih suka dengan gambar-gambar dan video, akhirnya mereka malas untuk membaca, seperti itu. Oh iya, benar sekali Pak. Sekarang ini gadget ya, terutama itu sangat berpengaruh pada anak-anak. Kemudian kita bagaimana cara guru itu bisa menarik mereka untuk suka membaca seperti itu, gitu, Pak. Lalu apa tujuan Bapak menyelesaikan masalah ini? Ya, menurut saya tujuan akhir dari permasalahan ini nanti anak bisa semakin tinggi minat bacanya sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan pembelajaran
sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tentu saja semakin banyak mereka membaca, semakin banyak apa yang mereka baca, pengetahuannya akan semakin luas seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Kemudian menurut Pak Alfian, tujuan dari pertemuan ini apa Pak? Tujuan dari pertemuan ini ya itu Bu tadi, saya ingin minat baca anak semakin meningkat seperti itu. Baik Pak Alfian. Menurut Pak Alfian, ukuran keberhasilan dari minat baca anak ini apa Pak? Jadi saya mendapatkan solusi dari Bisa dikatakan permasalahan. berhasil itu yang Ya. Yang jelas saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, dan kemudian minat baca anak ini meningkat dari yang tadinya mungkin hanya satu buku dalam satu minggu, saya ingin mereka bisa membaca lebih dari satu buku dalam satu minggu seperti itu. Iya, luar biasa sekali pemikiran dari Pak Alfian. Lalu kesempatan Pak Alfian yang Bapak miliki sekarang itu seperti apa? Kesempatan yang saya miliki sekarang adalah saya berusaha untuk memecahkan masalah yang saya hadapi dengan memanfaatkan perpustakaan yang ada, Bu. Seperti itu. Jika dihitung dari skala 1 sampai dengan 10, saat ini Pak Alfian berada pada skala berapa, Pak? Mungkin kalau dinilai 1 sampai 10 saya masih di skala 6 sampai 7, Bu. Oke, skala 6 sampai 7. Lalu Pak Alfian ingin mencapai skala berapa, Pak? Idealnya yang saya inginkan ya 9 sampai 10, Bu. Jadi mereka benar-benar bisa meningkat seperti itu. Jadi skala maksimal nih Pak. Lalu kekuatan Pak Alfian untuk mencapai tujuan besar ini apa? Yang jelas saya sudah melakukan asesmen diagnostik, Bu. Dari asesmen diagnostik itu ternyata terlihat bahwa anak-anak memang memiliki minat baca yang rendah. Saya ingin merencanakan sebuah pembelajaran yang juga melibatkan perpustakaan di dalamnya sehingga bisa menumbuhkan minat baca anak seperti itu. Berarti nanti ketika pembelajaran, Pak Alfian akan mengajak anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan, begitu ya Pak? Ya seperti itu Bu, itu rencana saya diantaranya adalah seperti itu. Oke. Lalu menurut Bapak, peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil seperti apa? Menurut saya kemungkinan peluang yang bisa saya ambil adalah saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, Bu. Jadi dari kontennya nanti juga produknya juga saya berusaha untuk seperti itu. Bahkan mungkin di prosesnya juga saya akan berusaha untuk berdiferensiasi, akan tetapi tetap pada koridor awal bahwa anak-anak harus memanfaatkan perpustakaan sebagai jalan menuju pembelajaran itu tercapai seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti ada 3 jenis diferensiasi ya, mulai dari kontennya, kemudian produknya, dan prosesnya. Kira-kira nanti kendala apa yang Bapak hadapi ketika melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi ini, Pak? Iya. Terus terang saja berdiferensiasi untuk menumbuhkan minat baca ini juga perlu hal yang ekstra, Bu. Tapi saya berusaha untuk memfasilitasi, di antaranya juga memanfaatkan perpustakaan itu tadi yang utama. Nah, nanti mungkin akan didukung dengan konten-konten yang lain yang bisa mereka ambil dari dunia maya atau lewat media sosial seperti itu. Oke, berarti Pak Alfian nanti menawarkan sebuah solusi ya. Solusinya yang seperti apa, Pak?
Ya untuk memfasilitasi anak tadi ya solusinya diantaranya memanfaatkan perpus tadi, memanfaatkan perpustakaan dan juga memanfaatkan media sosial yang ada. Oke, luar biasa. Berarti ada kolaborasi ya Pak antara perpustakaan dan media sosial seperti itu ya Pak. Ya, saya memang seperti Kalau itu. misalnya adakah prioritas Pak Alfian untuk mencapai tujuan dari meningkatkan minat baca anak-anak ini? Ya tentu saja saya akan lebih memprioritaskan pembelajaran ini untuk anak-anak yang di skala paling rendah Bu. Jadi mungkin kalau lebih prioritas kepada mungkin 30 atau 20% anak yang memang nilainya ketika asesmen diagnostik tadi di bawah seperti itu. Oke, bisa sekali strategi dari Pak Alfian. Kemudian kira-kira berapa lama Pak Alfian melaksanakan rencana besar ini? Saya rencanakan mungkin dalam 1 minggu sudah cukup Bu. Tapi tentu saja itu nanti juga terkendala dengan jadwal pelajaran. Nanti saya ingin mengambil di mapel bahasa Indonesia, mungkin ya nanti seminggu sekali seperti itu, bisa sampai 1 bulan lah. Ya. Berarti Pak Alfian merencanakan 1 minggu dulu ya Pak. Kemudian kita Ya, lihat, kita evaluasi kembali seperti itu. Oke, bagus. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini bagaimana Pak? rencananya saya akan buat seperti buku kendali seperti itu, Bung. Buku kendali itu nanti akan menunjukkan seberapa banyak bacaan yang mereka baca. Nanti setelah itu akan menunjukkan antusiasme mereka membaca. Yang kedua, nanti saya juga akan kasih tugas kelompok. Jadi nanti ukuran keberhasilannya ketika mereka juga bisa bekerja secara kelompok. Dan yang terakhir, nanti mereka juga bisa ketika dikatakan berhasil apabila mereka juga bisa mempresentasikan hasil tugas kelompok itu nanti di depan kelas seperti itu. Berarti ada tugas individu, ada juga tugas kelompok, gitu ya Pak? Ya, itu Luar biasa. Misalnya Pak ini, jika ada gangguan atau kemudian kendala yang menghalangi keberhasilan Bapak untuk mencapai rencana aksi, apa yang Bapak lakukan? Saya akan berusaha tetap fokus bersama tujuan saya yang awal, tapi saya juga harus memiliki rencana cadangan, jadi mungkin bisa dikatakan plan B seperti itu, agar tujuan awal saya nanti tetap tercapai. Iya, Pak Alfian, betul. Saya setuju sekali karena kemungkinan bisa jadi rencana A itu bisa jadi meleset seperti itu ya, Pak. Jadi kita punya plan B supaya nanti tujuan awal kita itu dapat tercapai dengan baik. Baik, Pak. Selanjutnya, komitmen Pak Alfian terhadap rencana aksi B seperti apa, Pak? Terhadap rencana aksi ini, komitmen saya akan tetap mengajak dan membimbing anak-anak untuk dapat membaca dengan antusias, sehingga anak-anak nanti bisa lebih semangat lagi dan mendapatkan ilmu yang lebih dan belajar dengan senang dan nyaman seperti itu. Oke, Pak Alfian. Mungkin Bapak perlu bantuan atau perlu kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain atau bagaimana Pak? Tentu saja saya perlu bekerja sama Bu, jadi saya akan berkolaborasi terutama dengan petugas perpustakaan karena nanti dari beliaulah saya bisa mendapatkan info apa saja buku yang tersedia di perpustakaan, mana-mana yang sekiranya nanti masih terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan itu, dan juga saya
akan meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah juga. Jadi nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa beliau ambil agar bisa menumbuhkan minat baca anak ini tidak hanya di kelas 4 tapi juga pada anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 pada umumnya, seperti itu. Oh ya, bagus sekali Pak Alfian, benar. Jadi kita perlu dan sangat perlu berkolaborasi ini dengan kepala sekolah, kemudian dengan petugas perpustakaan supaya apa yang kita rencanakan betul-betul dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana rencana Pak Alfian terhadap tindak lanjut dari permasalahan ini, Pak? Untuk rencana tindak lanjut saya, Bu, saya akan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan strategi yang sudah saya buat. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, sehingga hasil yang maksimal bisa tercapai dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Pak Alfian. Baik, bagaimana perasaan Pak Alfian nih setelah bercerita pada saya tentang kesah Pak Alfian dalam meningkatkan minat baca anak-anak? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, Bu. Jadi saya berharap semoga saya dapat melaksanakan rencana aksi ini dengan baik di kedepannya nanti. Terima kasih banyak, Bu Ani. Terima kasih atas penerimaan. Oke, Pak Alfian, sama-sama sukses selalu. Semoga apa yang direncanakan Pak Alfian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada anak-anak. Amin. Terima kasih, Bu Ani. Jangan kapok nggih, Bu, nanti kalau saya curhat-curhat lagi. Iya Pak, siap. Nanti kita saling berkolaborasi seperti itu. Iya, terima kasih, Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.